Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma. Saya dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 192191124. Saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Baik, langsung saja kita membahas materinya, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh terjadi. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Sistem pencernaan makanan pada manusia yang pertama yaitu mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kita mengambil gigitan pertama pada makanan. Disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua yaitu tenggorokan atau paring dan kerongkongan atau esofagus. Tenggorokan atau paring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Paring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot atau esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 20 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kita tidak tersendak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dengan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting. Yang pertama yaitu bagian atas atau kardia, bagian kedua bagian tengah fundus, dan bagian bawah pilorus. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin. Pepsin ini memiliki enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton dan protosa. Yang kedua yaitu renin. Enzim untuk mengumpulkan protein susu kasein lalu dicerna oleh pepsin asam. Yang ketiga yaitu asam klorida atau CHI. Asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi peptin. Yang keempat yaitu lipase gastrik. Lipase gastrik ini yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak setelah melalui proses sistem pencernaan tersebut. Lambung perlahan-lahan meneruskan ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung. Fungsi untuk
menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat dua muara saluran yang getah pankreas dan kantung empedu. Enzim yang disereksikan ke usus halus merupakan enzim enterogenase, trypsin, epsin, dan lipase. Yang kedua yaitu genum atau usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jogot usus yang disebut villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus yang menyerap makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini. Dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limpa. Yang ketiga yaitu ileum atau usus penyerapan. Bagian akhir pada saluran pencernaan yaitu usus halus, nutrisi seperti vitamin B2, B12, garam atau empedu, air dan elektrolit yang belum diserap oleh genum bagian usus halus ileum. Seperti genum usus ileum juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristalik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lain. Sisa kim yang berupa limbah tersebut ke sistem pencernaan manusia. Yang kelima yaitu usus besar. Sebagian besar dari sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai fase sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian ekskum, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolon ini juga terjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan merupakan penyakit yang sering dihadapi oleh banyak orang. Gangguan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Beberapa ragam gejala yang sering dirasakan mulai dari perut kembung, mual, sensasi terbakar di bagian dada. Umumnya penyakit seperti mah, diare, dan konstipasi dapat dihindari dengan mengkonsumsi makanan yang tepat. Banyak juga obat-obatan yang bisa membantu merendahkan gejala gangguan tersebut. Ada juga penyakit lainnya seperti flu, asam lambung atau GERD, esofagitis, dan penyakit Crohn yang bisa menimbulkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.